Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hanif SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Serta teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dini Rifani dengan NIM 2504264, nomor absen 14 dari program studi akuntansi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Kecanduan Media Sosial untuk tugas UAS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada kata pengantar dan daftar isi. Di sini puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya saya dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu. Pembahasan di sini saya akan membahas pengertian, pandangan Islam, penyebabnya, dampak, dalil, dan contoh nyata, hingga solusi. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, pendahuluan dulu. Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. Media sosial sudah menjadi bagian hidup kita. Di satu sisi, bermanfaat untuk komunikasi, dakwah, dan belajar, tapi di sisi lain, banyak orang, terutama remaja, menggunakannya berlebihan hingga melalaikan kewajiban seperti sholat, belajar, dan berkumpul dengan keluarga. Padahal di dalam Islam, waktu adalah amanah Allah yang harus dijaga. Dari sinilah muncul rumusan masalah yang akan kita bahas. Langsung saja kita masuk ke dalam slide selanjutnya, yaitu pembahasan. Media sosial adalah sarana daring untuk berinteraksi dan berbagi informasi. Sifatnya netral, baik buruk tergantung penggunanya. Sedangkan kecanduan adalah kondisi di mana seseorang tidak bisa mengontrol dirinya, terus-menerus mengakses media sosial, sulit berhenti meskipun sudah merugikan. Dalam Islam, ini termasuk kategori love, hiburan yang melalaikan, dan ghaflah, kelalaian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ada pandangan Islam mengenai media sosial. Islam tidak melarang teknologi. Hukum asalnya halal dan boleh, bahkan bernilai pahala jika digunakan untuk dakwah, silaturahmi, dan mencari ilmu, atau rezeki yang halal. Namun, yang menjadi haram jika melalaikan ibadah, membuang waktu, dan menyebarkan konten buruk, serta merusak akhlak. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Munafikun ayat 9 yang melarang sesuatu melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk ke dalam penyebab kecanduan media sosial. Mengapa kita bisa kecanduan? Yang pertama, desain aplikasinya sendiri. Algoritma dan notifikasi sengaja dibuat agar kita betah dan terus kembali. Yang kedua, adanya faktor psikologis. Ingin diakui, melarikan diri dari masalah, atau kurang percaya diri di dunia nyata. Yang ketiga, lingkungan pergaulan yang ikut-ikutan. Keempat, kurangnya kesadaran agama, tidak menyadari bahwa waktu luang adalah nikmat Allah yang harus diisi dengan baik. Sesuai sabda Rasulullah SAW, banyak manusia tertipu dengan dua nikmat, yaitu kesehatan dan waktu luang. Selanjutnya, kita masuk ke dalam dampak negatif ibadah dan akhlak. Dampaknya sangat luas terhadap ibadah dan keimanan. Sholat sering ditunda atau ditinggalkan. Ibadah tidak khusyuk. Hati perlahan mengeras karena sering melihat hal-hal yang tidak baik. Dan waktu yang tidak akan pernah kembali. Terbuang sia-sia. Terhadap akhlak, tumbuh sifat pamer dan iri hati. Mudah menyebarkan berita bohong atau fitnah,
serta sopan santun menurun karena terbiasa melihat bahasa kasar di media sosial. Slide selanjutnya kita akan bahas dampak negatif terhadap kesehatan dan sosial. Dampak terhadap kesehatan, begadang hingga larut malam, mata lelah, tubuh lemas, hingga gangguan mental seperti cemas, gelisah, dan mudah marah. Kita mudah marah karena sering membandingkan diri dengan orang lain. Dampak sosial dan keluarga, ironisnya, media sosial justru menjauhkan yang dekat satu rumah duduk bersama, tapi masing-masing sibuk dengan HP-nya. Silaturahmi pun terputus karena salah paham pesan atau komentar. Di slide yang 9, kita akan membahas dalil Al-Quran dan hadis. Ada banyak landasan agama, di antaranya ada Quran Surat Al-Asr, menegaskan bahwa manusia itu dalam kerugian, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Membuang waktu berarti merugi. Di dalam Quran Surah Luqman, ayat 6, melarang mendengarkan perkataan yang tidak berguna yang menyesatkan dari jalan Allah. Dan hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa waktu luang dan kesehatan adalah nikmat yang banyak manusia tertipu. Dan di hari kiamat, kita pasti akan ditanya, untuk apa umur kita habiskan? Kita masuk ke dalam slide yang ke-10, contoh kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh nyata yang sering kita lihat. Yang pertama ada menunda sholat karena asyik nonton TikTok. Padahal itu dosa besar. Berkumpul keluarga tapi semuanya sibuk dengan HP-nya sendiri. Silaturahmi terputus, menyebarkan berita hoaks tanpa cek dulu, melanggar perintah Allah, memeriksa kebenaran. Begadang lalu bolos sholat subuh, merusak kesehatan dan ibadah, serta memamerkan hidup di media sosial atau merasa iri. Itu sama-sama dilarang dalam Islam. Selanjutnya, kita masuk ke dalam slide yang membahas tentang solusi mengatasi kecanduan media sosial. Islam memberikan solusi lengkap. Pertama, perbaiki niat. Sadari waktu dan HP adalah amanah Allah. Yang kedua, batasan waktu. Buat jadwal. Misal, maksimal 1 jam sehari, jangan bawa HP ke tempat tidur. Ketiga, saring konten. Ikuti yang bermanfaat, blokir yang melalaikan. Keempat, isi waktu luang dengan ibadah, belajar, membaca, olahraga, dan ngobrol langsung dengan keluarga. Yang kelima, jauhi sifat pamer dan iri. Syukuri apa yang dimiliki. Keenam, terapkan etika. Hanya sebarkan kebaikan. Selanjutnya, slide ke-12. Sebagai penutup, sebagai kesimpulannya, media sosial itu boleh digunakan. Tapi, jika berlebihan hingga melalaikan kewajiban, maka haram dan merugikan. Solusinya sederhana. Kembali pada niat karena Allah, batasi waktu, saring konten, dan isi hidup dengan hal yang bermanfaat. Saya juga menyarankan untuk kita pelajar, gunakan teknologi untuk belajar dan kebaikan. Bagi orang tua dan pendidik, berikan bimbingan dan teladan. Semoga kita semua termasuk orang yang pandai memanfaatkan teknologi untuk kebaikan dunia dan akhirat. Sekian presentasi saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.